Irama Live Store. Irama Live Store. Kembali dari Jalan Ahmad Yani nomor 13 Purworejo. Halo, selamat siang pendengar Irama FM. Tadi sudah saya informasikan ya, kalau jam sekarang ini saatnya Anda bisa berinteraktif. Tentunya lewat telepon 02753214446, bisa juga lewat SMS WhatsApp di 081392696815. Sudah bisa ketebak berarti di Irama Live Talk, dan sekarang ini bersama Bea Cukai dari Magelang. Apa ya yang bakal kita bahas kali ini, ada deh ya. Dan pastinya sekarang ini udah datang dua narasumber. Satu dulu aja. Katanya berani satu ya. Saya bakal sapa dulu Mas Cahyo Setiaji dari Bea Cukai Magelang. Selamat siang Mas Cahyo. Selamat siang Mbak Vivi, ini jam-jam rawan ini. Kok bisa? Kenapa itu jam rawan? Jam-jam ngantuk ini ya. Masalah ngopi nanti Mas, santai aja ya Mas ya. Mas, kabarnya gimana Mas Cahyo? Alhamdulillah sehat Mbak Vivi. Sehat alhamdulillah. Ya. Ini ceritanya berdua kan nanti kan? Berdua nih kayaknya. Berdua. Harusnya nih berdua. Nyicil satu-satu. Nyicil ya Mas. Nah, nyicil bahaya dah ini ya. Monggo Mas Cahyo, nanti kita bakal ngobrolin sesuatu ya yang pastinya temanya ya tentang membidik masalah bea cukai. Kita biasa membahas tentang cukai, rokok ilegal dan macam-macam. Tapi sebelumnya boleh deh Mas Cahyo sapa dulu pendengar Irama yang selalu gabung bersama kita lewat 88,5 Irama FM Purworejo dan lewat YouTube-nya Irama. Silahkan monggo Mas. Ya, selamat siang para pendengar radio dimanapun Anda berada. Saat ini kami dari Bea Cukai Magelang ya akan sedikit membahas terkait topik dari materi kebabianan maupun cukai. Disimak terus talkshow ini di Radio Irama FM. Asik, lancar ya. Kayak jalan tol. Mas, oke, sekarang sama Mas Cahyo dulu ya. Nanti adalah tungguin dulu tamunya siapa, tungguin dulu. Mas Cahyo, nanti kita bakal berinteraktif juga dengan pendengar yang nanti bisa bergabung dengan kita lewat telepon ataupun SMS WhatsApp. Kita bakal membahas tentang apa itu NPP BKC, karena kita biasanya kalau dalam bea cukai dialog dengan Mas Cahyo dan teman-teman yang lain, kita biasa dengan rokok ilegal, macam-macam ya kayak gitu, membahas juga tentang apa ya, ibaratnya tentang ya yang cukai-cukai gitu deh. Kita membahas apa Mas sekarang ini Mas? Nah, ini kita akan membahas tentang perizinannya. Jadi kalau yang lalu-lalu kita udah bahas yang ilegal seperti apa, ciri-cirinya gitu kan. Itu ada loh yang resmi itu seperti apa gitu. Jadi untuk ini khususnya untuk para pengusaha ataupun calon pengusaha yang ingin juga berkecimpung di dunia cukai, ya ini bisa didengar juga bagaimana nanti perizinan-perizinannya yang harus dipenuhi gitu Mbak Vivi. NPP BKC. Iya, panjang banget ya. Tua banget ya Mas. Mas, itu apa sih yang namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau betul. NPP BKC? NPP BKC atau nomor dulu, pokok pengusaha barang kena cukai. Boleh. Jadi itu adalah izin ya untuk namanya itu izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik. Terus juga importir barang kena cukai. Terus juga pengusaha tempat penyimpanan penyalur. Atau juga pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai gitu. Jadi contoh mudahnya gini Mbak Vivi, mau bikin pabrik rokok, gitu, mau bikin pabrik rokok itu harus ngurus NPP BKC. Selain nanti juga syarat-syarat izin dari instansi yang lain tentunya gitu. Terus misalkan mau mengimpor minuman beralkohol gitu kan, untuk mengimpor itu juga perlu izin ini NPP BKC. Terus juga misalkan Mbak Vivi punya hotel nih Mbak Vivi, terus mau buka ininya apa namanya barnya gitu kan, menyediakan minuman mengandung etil alkohol. Nah, itu bar itu harus juga memiliki NPP BKC. Seperti itu mudahnya. Jadi di sini dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai. Sebagaimana juga telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu juga ada peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Turun lagi di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 PMK 04 2023 itu tentang perubahan atas PMK Nomor 66 2018 tentang tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan NPP BKC untuk pengusaha barang kena cukai. Jadi memang lengkap dasar hukumnya dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan juga
ada juga nanti dari Direktur Jenderalnya ada peraturan. Ya. Berarti kalau memang kayak bar, kafe yang ada etinolnya ya. MMEA. MMEA. Minol lah kalau kita bilang minol, minuman beralkohol. Minuman beralkohol. Kalau etinol nanti lain lagi itu, Mbak. Alkohol murni. Alkohol murni ya. Oke, nanti ada pembekuan, ada juga pencabutan kalau memang udah melanggar SOP gitu ya, Mas. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang itu nanti di materi untuk kepatuhan pengusaha barang kena cukai. Namun kalau siang hari ini kita mungkin akan membahas hanya di perizinan. Jadi untuk mendapatkan NPPBKC-nya seperti apa? Seperti itu, Mbak. Baik, tadi udah sedikit ada pemahaman lah buat kita masyarakat awam ya kalau NPPBKC ini tentang masalah izin lah untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan sebagainya kayak gitu ya, Mas ya. Karena di Purworejo ini kan terhitung banyak untuk pabrik rokoknya, Mbak, ada sekitar 40 lebih. Jadi ya itu 40 lebih itu sudah memiliki NPPKC semua gitu. Jadi untuk Purworejo ini maksudnya materi ini juga sangat relatable gitu loh. Iya. Penting itu ya. Terus siapa aja ya, Mas, yang wajib memiliki NPPBKC ini, Mas? Ya, jadi dalam peraturan disebutkan yang wajib memiliki NPBKC adalah setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai tadi juga di definisi sudah disebutkan pengusaha pabrik, ya kan, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur dan atau pengusaha tempat penjualan eceran. Jadi kewajiban memiliki NPBKC sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran itu hanya berlaku untuk barang kena cukainya itu etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol. Jadi kalau untuk hasil tembakau itu pengusaha pabrik. Nah, seperti itu. Kalau hasil tembakonya pengusaha pabriknya. Pengusaha pabrik. Kalau eceran itu nggak perlu NPBKC. Aman ya kalau berarti eceran ya, Mas ya? Iya. Aman. Yang penting jualnya yang resmi. Harus iya. Betul itu ya. Oh, berarti bisa dipastikan yang wajib memiliki NPPBKC ya pengusaha pabrik, penyalur, importir dan sebagainya gitu ya, Mas ya. Tapi ada nggak, Mas, pengecualiannya mungkin buat orang yang ingin usaha di bidang cukai ini, Mas? Ya, ada beberapa pengecualian memang pada dasarnya produksi barang kena cukainya itu tidak dijual secara masif dan juga pembuatannya itu tradisional. Di sini diterangkan bahwa kalau di hasil tembakau itu orang yang membuat tembakau iris, ya tembakau rajang itu yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia, terus juga tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional gitu yang lazim dipergunakan. Apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau. Dan juga ini ada ketentuan lagi, pada kemasan itu tidak dilekati atau dibubui merek ya, merek dagang seperti itu, cap, etiket atau sejenis dengan itu. Jadi memang benar-benar istilahnya apa ya, seperti misalkan hanya jualan di pasar, tembakau iris di pasar, dikemas 1 kilo, 2 kilo, nah seperti itu tidak perlu membutuhkan pengecualian NPPKC. Aman gitu. Ya Aman kalau yang tembakau iris. Terus juga misalkan membuat minuman beralkohol ini diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan apabila pembuatannya dilakukan secara sederhana ya, menggunakan peralatan sederhana gitu. Terus produksinya juga tidak melebihi 25 liter per hari, semata-mata untuk mata pencaharian, terus tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran. Jadi contoh nyatanya ini kan juga di Indonesia itu termasuk budaya ya, seperti minuman keras itu kan ada di daerah atau suku tertentu kan ada budaya seperti itu, misalkan tuak di daerah Sumatera gitu kan, terus juga ada di Bali itu arak ya, misalkan seperti itu. Nah itu ketika dia produksinya secara sederhana, terus juga dijualnya istilahnya hanya di warung, tidak dalam produksi yang besar, itu pengecualian dari NPPBKC. Tidak gitu. Diwajibkan untuk punya NPPBKC. Ya seperti itu. Oke. Terus juga ada misalkan yang membuat etil alkohol itu juga misal pembuatannya dilakukan secara sederhana, terus produksinya itu tidak melebihi 30 liter per hari dan semata-mata untuk pencaharian, itu juga dikecualikan. Aman. Ya aman. Ada juga yang mengimpor barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai. Nah, siapa aja tuh, Mas?
Nah, itu untuk keperluan penelitian pengembangan, misalkan untuk ilmu pengetahuan. Jadi memang ada prosedurnya tersendiri, misalnya mengajukan permohonan. Jadi misalkan untuk litbang ini ya dari mana dulu ya kan, terus keperluannya apa gitu. Jadi untuk melengkapi persyaratan itu untuk mendapatkan fasilitas pembebasan. Terus misalkan barang kena cukainya harus dari luar negeri diimpor, itu enggak apa-apa, itu dikecualikan dari NPPKC. Aman juga. Misalkan juga untuk keperluan perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Misalkan untuk berdasarkan asas timbal balik. Yang dibawa penumpang ya, yang dibawa penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas ataupun kiriman dari luar negeri itu juga dikecualikan dari kewajiban NPBPKC, namun dalam jumlah batas tertentu gitu. Terus ada juga tempat penjualan eceran etil alkohol yang jumlah penjualannya dalam sehari itu maksimal 30 liter, dan juga tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol dengan kadar paling tinggi 5%. 5% ini contohnya bir. Minuman bir, misalkan warung menjual bir, warung menjual bir itu nggak perlu NPPKC gitu. Berarti banyak pengecualinya dong, Mas. Ya, nggak lumayan diwajibkan gitu iya, ya, maksudnya kayak gitu. Kalau cuma buat semacam kayak mata pencaharian, mencari apa, berarti ya, boleh. Ibaratnya dikasih kelonggaran. Ya, namun kan ada batasan-batasan ini jumlah produksinya segala macam. Tetap gitu. ada SOP-nya. Iya. Gitu ya. Okay. Nanti wah kok enak ya, coba-coba kok enak. Kan nanti makin besar. Tetap ada SOP-nya segitu. Kalau lebih dari itu ya otomatis iya, mau nggak mau ini loh ya, prosedurnya ada gitu ya. Oke, Anda udah paham pastinya buat Anda pendengar yang udah gabung bersama Vivi dan Mas Cahyo mengenal apa itu NPP BKC. Silahkan Anda juga bisa berpartisipasi by phone 02753214446 ataupun bisa juga lewat SMS WhatsApp 081392696815. Karena kita juga disiarkan secara live YouTube-nya Irama FM Purworejo ya Mas ya. Tadi udah banyak nih Mas ini memberikan informasi ya. Apa itu NPP BKC, terus siapa aja yang wajib memilikinya, terus pengecualinya juga ada, tapi tetap dengan SOP yang ada gitu ya. Nah, syarat-syaratnya apa aja Mas untuk mendapatkan NPP BKC tadi, khususnya untuk pengusaha pabrik tembakau? Ya betul, gitu. Mbak Vivi dan juga pendengar Radio Irama FM dimanapun Anda berada, bahwa syarat ada dua syarat. Yang pertama syarat fisiknya dan juga syarat administratifnya. Dapat kami jelaskan terkait syarat fisik ini berhubungan dengan bangunan ya, bangunan atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat usaha. Itu misalkan untuk rumah gitu, tidak berhubungan langsung dengan tempat tinggal warga gitu ya, tidak berhubungan langsung, dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman atau tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin. Gampangnya untuk membuat pabrik itu mempunyai pagar-pagar pembatas yang jelas gitu. Terus juga berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum gitu. Dan syarat fisik selanjutnya itu memiliki luas lokasi bangunan atau tempat usaha dalam batas tertentu paling sedikit 200 meter persegi nih Mbak Vivi. Jadi kalau hanya 100 meter itu tidak diizinkan. Ya, tidak dikeluarkan, tidak diterbitkan izinnya seperti itu. Ada juga syarat administratif tadi, ada berita acara pemeriksaan. Selanjutnya ada nomor induk berusaha ya, ini dari dan juga ada izin usaha industri, NPWP dan KTP pemilik atau penanggung jawab. Jadi juga ada ini gambar denah dalam lokasi bangunan atau tempat usaha dan denah sekitar lokasi usaha. Jadi seperti itu Mbak Di. Berarti harus ada denahnya jelas gitu ya. Ya, ada denahnya. Nanti rencananya seperti apa gitu kan. Denahnya model A jadi tipe X. Oke, itu tadi ya. Bentar, saya pengen menyapa dulu satu narasumber. Oke, santai Mas. Selamat siang dulu, saya pengen sapa buat Mas Dimas Dwi. Ini baru aja, ini soalnya perjalanan dari agak jauh ya, menuju ke studio Irama FM Purworejo. Selamat siang Mas Dimas. Siang. Selamat siang. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas. Oke, Mas.
Oke, udah ready nih ya Mas. Ini bergabung lagi sama Mas Cahyo. Ya. Kita ketemu lagi untuk beberapa kali gitu ya. Oke, masih ada durasi 30 menit santai. Kita tetap mencoba untuk menggandeng pendengar ya. Karena kita di-live-kan lewat 88,5 Irama FM Purworejo dan YouTube-nya Irama FM Purworejo. Topiknya itu adalah, nah ini dia. Ini mengenal apa itu NPP BKC. Dan tadi Mas Cahyo ya Mas Dimas udah menerangkan apa itu NPP BKC. Terus siapa aja yang wajib memiliki NPP BKC. Terus ada nggak sih pengecualiannya? Ternyata ada. Dan ternyata udah semuanya dijawab. Nah, boleh saya nanya mungkin ke Mas Cahyo dulu gitu ya, tentang apa gimana syarat-syaratnya tentang NPP BKC khususnya untuk pengusaha pabrik hasil tembakau. Ini ada gambar dinah atau apa, luas bangunan harus minimal segitu. Nah, umpamanya Mas ada, itu posisinya tadi udah disampaikan Mas Cahyo harus di sekitar jalan nih. Kalau umpamanya lokasi ada masuk kayak ini loh Mas, masuk gang itu boleh nggak Mas? Tapi lokasinya di dalam itu luas gitu sebenarnya, melebihi malah lebih dari 200 itu meter persegi, boleh nggak? Yang jelas bisa dimasuki dari jalan umum sih Mbak. Oh, gitu? Ada aksesnya gitu. Kalau aksesnya kebun gimana kita masuknya? tetap aja tapi modelnya gang gitu loh, gang tapi dalamnya luas itu, tetap nggak bisa ya, harus dipikirkan. Nanti ulang, ada pemeriksaan lokasi, Oke. dituangkan di berita acara pemeriksaannya seperti apa, dan juga untuk penerbitan NPBKC ini juga nanti prosedurnya nanti ada pemaparan proses bisnis segala macam. Nanti gongnya itu kepala kantor itu menyetujui atau enggak menyetujui gitu. Berarti Iya, Mbak. tetap melalui prosedur juga Betul, ya kalau betul. kayak gitu. Nggak Iya. harus tema yang udah apa tuh ciri-cirinya udah kayak gini nggak bisa Iya. langsung di kebiah uyah istilahnya gitu. Udeng orang paham ya. Oke, saya sekarang ke Mas Dimas dulu. Mungkin Mas Dimas bisa menyapa pendengar Irama FM dan teman-teman yang gabung bersama kita lewat YouTube, lewat kamera ini. Silahkan Mas. Halo, selamat siang pendengar Irama FM. Saya Dimas dari BCK Magelang. Oh ya, ini kayaknya saudaranya Dimas Beck. Nah, sekarang saya mau ke Mas Dimas dulu nih. Mas Dimas, boleh ya langsung gabung dengan kita ya. Ya, baik. Kita pengen tahu Mas, bagaimana prosedur dalam pengajuan NPP BKC ini, atau mungkin tahapan-tahapan dalam memperoleh NPP BKC pengusaha pabrik hasil tembakau. Mungkin Mas Dimas bisa spill sedikit. Yang tadi udah dijelaskan sama Mas Cahya untuk tahapan pertama yang terkait pemeriksaan lokasi. Udah, itu udah. Itu belum boleh dijelaskan lagi. Boleh, Ya. boleh. Oh, ya. Silakan. Tadi baru di-spill sedikit aja. Oh iya. Berarti ini lebar lagi dong. Lebar lagi ini. Tadi baru panjang, ini lebarnya. Dikalikan jadinya ya. Yang Monggo jelas Mas untuk Dimas. tahap pertama yaitu pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lokasi bangunan dan tempat usaha pabrik dengan dan melampirkan NIB, IUI atau lalu ada denah, denah situasi sekitar lokasi bangunan atau tempat usaha. Lalu yang keempat adalah gambar denah dalam lokasi, maksudnya layout bangunannya, ruangan-ruangan di dalam bangunannya. Sebenarnya untuk NIB bisa dilampirkan setelah pemeriksaan lokasi dilakukan. Jadi setelah cek lokasi baru itu nanti bisa mengurus NIB, atau di sebelum itu juga bisa. Lalu setelah administrasi permohonan pemeriksaan lokasi dinyatakan lengkap, petugas bea cukai memberikan tanda terima kepada pengusaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi pabrik. Kemudian Kepala Kantor Bea dan Cukai akan menugaskan petugas bea dan cukai untuk melaksanakan pemeriksaan lokasi bangunan atau tempat usaha berdasarkan permohonan. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, membuat berita acara pemeriksaan lokasi dan menyerahkan satu rangkap berita acara pemeriksaan kepada orang yang mengajukan permohonan dengan waktu paling lama 3 hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan. Lalu berita acara pemeriksaan digunakan sebagai lampiran permohonan untuk memperoleh NPP BKC dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal berita acara pemeriksaan. Itu untuk tahap pertama terkait pemeriksaan lokasi. Banyak melalui beberapa tahap kalau seperti itu ya Mas. Betul, ya. Tahap yang pertama mengajukan permohonan dulu, pemeriksaan lokasi ya. Pemeriksaan lokasi. Kalau umpamanya lokasinya nggak cocok, nggak strategis, nggak sesuai dengan SOP yang ada, berarti gimana Mas? Ditolak atau gimana? Ditolak ya. Tolak. Itu lokasi itu
Jadi dalam bentuk bangunan ya, dalam bentuk bangunan yang sudah jadi sesuai yang dipersyaratkan. Oke. Berarti itu tahap pertama. Berarti pertama. Masih ada tahap-tahap yang lain. Monggo Mas Betul. Cahyo, tahap yang berikutnya. Ya, Mas jadi mungkin Cahyo. saya tambahkan sedikit tadi. Pada intinya kan tahap pertama pengajukan permohonan pemeriksaan lokasi. Ya, dari pemeriksaan lokasi nanti terbit namanya berita acara pemeriksaan. Ya. Jadi berita acara pemeriksaan tersebutlah itu menjadi salah satu lampiran ya, salah satu lampiran nanti untuk mengajukan permohonan memperoleh NPPBKC gitu. Oke. Jadi tahapnya memang yang pertama untuk permohonan pemeriksaan lokasi. Jadi hasilnya nanti berita acara pemeriksaan sebagai lampiran mengajukan permohonan NPPBKC. Jadi berita acara pemeriksaan ini digunakan sebagai lampiran itu bisa digunakan dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Durasinya Jadi lama dong. ya kalau memang nggak langsung ini kan, jadi masih ada waktu, itu berlakunya 3 bulan seperti itu. Terus juga lanjutan tadi tahap keduanya adalah baru pemohon mengajukan permohonan memperoleh NPPBKC. Nah, sama seperti tadi juga diajukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasinya. Misalkan Purworejo ya mengajukannya ke Bea Cukai Magelang gitu. Diajukan menggunakan dokumen cukai atau dengan formulir tersendiri gitu kan. Nah, paling sedikit dilampiri dengan tadi Berita acara lampiran. Ya, berita acara pemeriksaan tadi, terus juga NIB-nya, IUI, terus ada NPWP, terus juga ada fotokopi KTP. Nah, ini juga pengusaha itu memberikan data registrasi pengusaha barang kena cukai, dan juga ada surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC-nya dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC. Nah, itu setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas Bea dan Cukai akan memberikan tanda terima kepada orang yang mengajukan permohonan NPPBKC tersebut. Nah, dia mendapat tanda terima gitu. Nah tadi kan berkas-berkasnya kita udah disetor, berarti kita lakukan penelitian ini Mbak Vivi. Oke, dicek berarti ya. Betul, dilakukan penelitian Di dokumen lapangan. persyaratan di kantor ini, di dilakukan kantor, penelitian dokumen-dokumennya. dokumen persyaratannya untuk mendapatkan ya informasi terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasinya. Jadi seperti tadi izin usaha dari instansi terkait udah punya atau belum. Terus juga dokumen permohonan sesuai PMKC 6 nama dokumennya ya, terus juga data registrasinya, terus surat pernyataan bermaterainya tadi gitu. Terus selain pemenuhan persyaratan administrasi juga dilakukan penelitian dokumen tadi tentang yang pemenuhan persyaratan lokasi. Nah, tadi itu dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari pabrik. Nah, tadi Misalnya sama gimana, seperti Mas? tadi ya. Ini misalkan dalam satu lokasi itu ada bangunan lain di luar digunakan untuk pabrik gitu. Itu misalkan. nggak boleh Nggak berarti. boleh. Jadi Berarti harus satu khusus. Oke. Nah, tadi juga sudah dijelaskan berbatasan langsung dengan dan dapat dimasuki dari jalan umum gitu kan, kecuali lokasinya dalam kawasan industri. Berarti kalau gang berarti itu tadi nggak boleh walaupun luas gitu dalamnya ya Mas ya. Mungkin boleh sedikit menambahkan Mbak Gimana? Vivi. Boleh silakan. Kalau dulu NPPBKC itu dipersyaratkan jalan umum itu jalan yang bisa dilewati roda 4. Kalau untuk sekarang tidak menyebutkan untuk kendaraan roda berapa, yang penting ketika kita akan lewat ke situ itu tidak perlu izin khusus atau tidak akan dibangun sesuatu terhadap jalan itu kan. Kadang ada jalan desa yang itu ternyata sertifikatnya kan ikut tanahnya warga gitu, tiba-tiba dibangun pagar gitu di situ kan. Itu berarti itu tidak bisa dikategorikan sebagai jalan umum. Kalau itu pun gang gitu, tapi itu bisa dilewati orang secara bebas. Berarti bisa ya. Bisa. Oke, Begitu berarti sekarang. bisa masuk logika walaupun lokasinya ada di dalam, tapi itu kita memasuki itu jalan umum bukan jalan pribadi atau mungkin Betul. meminta warga untuk ini aku beli atau bagaimana ya Mas ya. Iya, Oke. betul. Baik, obrolannya semakin seru dan ini ada WhatsApp juga yang udah masuk, tapi nanti kita bakal mencoba membacakannya buat Anda dan bakal dijawab langsung sama Mas Cahyo dan Mas Dimas Dwi. Tapi nanti pastinya tetaplah gabung terus bersama saya Vivi
Vivi Safira, tentunya di Irama Live Talk bersama Bea Cukai dari Magelang. Saiki jaman wis saya canggih. Wong ya wis padha saya pinter. Ning ya ana sing padha keblinger. Sok-sok ngapusi. Lah iki ana meneh sing ngapusi dengan mengatasnamakan bea cukai. Upamane pas tuku barang saka luar negeri melalui online ngono kae. Lah kok ana sing telepon ngakune petugas bea cukai, njur njaluk-njaluk ditransfer duit. Lah rak horodoyo. Mulane padha sing hati-hati, pahami ciri-ciri penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Harga barang murah dan tidak wajar, ditawarkan barang lelang dari situs tidak resmi. Seseorang yang mengaku petugas bea cukai menghubungi Anda langsung dengan nomor handphone pribadi. Ditawarkan barang lelang dari situs tidak resmi dan tujuan transfer kepada rekening atas nama pribadi, bukan ke kas negara. Sering disertai dengan ancaman pidana berupa denda atau penjara. Lah yen ana ciri-ciri ngono kuwi, dhewe kudu ngene. Ndak usah transfer sejumlah uang ke rekening pribadi, namun mintakan kode billing untuk pelunasan pungutan negara. Buktikan kebenarannya dengan menelusuri barang kiriman Anda di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Apabila barang lelang, pastikan barang lelang terdaftar pada situs www.lelang.go.id. Apabila mendapatkan informasi barang Anda ditahan bea dan cukai, mintakan surat bukti penindakan dari kantor bea cukai. Tidak perlu takut dan abaikan segala ancaman dari pelaku. Segera hubungi Bea Cukai Magelang melalui WA 081 126 40225 atau Instagram @beacukaimagelang. Kanthi kaya ngono kuwi, muga-muga aman. Dari Purworejo untuk Indonesia, dari lokal untuk global. Radio Irama FM Purworejo. Irama Live Talk. Irama Live Talk. Oke, kembali lagi masih bersama Vivi Safira di Irama Live Talk bersama Bea Cukai dari Magelang. Di sini masih ada Mas Cahyo dan Mas Dimas. Bukan, tapi Mas Dimas Dwi gitu. Kita masih membahas tentang itu tadi. Aduh, yang pokoknya Anda juga harus tahu tentang mengenal apa itu NPP BKC. Biasanya pasti Anda cuma paham tentang mungkin cukai, rokok ilegal atau apa, tapi yang pasti ini ngobrolin tentang masalah perizinannya seperti apa, yaitu tadi mengenal apa itu NPP BKC. Tadi udah dibahas langsung sama Mas Cahyo dan Mas Dimas ya. Sebelum kita lanjut lagi obrolannya Mas Dimas dan Mas Cahyo, ini udah ada beberapa yang udah masuk di sini. Sebenarnya ini ada sebagian yang udah disampaikan tadi Mas Cahyo ya. Dari sebentar. Nah, ini dari 321 mau tanya Mas, bagaimana cara mengajukan permohonan nomor pokok barang kena cukai? Itu yang pertama. Dan yang kedua, berapa lama penerbitan keputusan NPP BKC yang baru? Seperti itu. Monggo, mau dijawab Mas Cahyo atau Mas Dimas dulu? Oh ya, untuk tadi syarat-syarat untuk permohonan NPBKC ya, Mbak? Yang pertanyaan yang pertama. Iya, permohonan nomor pokok barang kena cukai. Tadi Itu yang pertama. Kan sudah dijelaskan untuk yang pertama adalah menyiapkan bangunannya dulu, lokasinya dulu, habis itu mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi dengan syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan. Lalu setelah itu akan terbit berita acara pemeriksaan lokasi. Untuk selanjutnya itu sebagai dasar, ketika disetujui itu sebagai dasar untuk pengajuan permohonan NPBKC. Setelah permohonan NPBKC diajukan, keputusan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai adalah 5 hari kerja. 5 hari kerja untuk diterbitkan NPBKC gitu Mbak Vi. Oke, itu ya cara pengajuan Mungkin permohonannya. Bisa saya tambahkan ya. Boleh, gimana Mas? Tadi dari pertama kan pengajuan permohonan lokasi, terus lanjut permohonan untuk memperoleh NPBKC. Nah, di permohonan memperoleh NPBKC itu juga menyampaikan surat kesiapan untuk menyampaikan pemaparan proses bisnis. Proses bisnis. Ya, jadi memang calon pengusaha atau pengusaha nantinya pengusaha barang kena cukai ini
akan menyampaikan proses bisnisnya di hadapan istilahnya kepala kantor. Jadi di kantor bea cukai dia akan memaparkan proses bisnisnya. Jadi dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan kepada kepala kantor bea dan cukai. Nah, apa yang dipaparkan proses bisnis itu memuat paling sedikit satu tadi pemenuhan persyaratannya. Saya udah punya izin-izin ini, nah itu disampaikan di situ juga. Terus juga ada latar belakang perusahaannya. Struktur organisasinya jelas nggak, direktur, manajer segala macam, nanti disampaikan profilnya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, misalkan di sini mengolah industri menjadi rokok, SKM, SKT seperti itu, SOP-nya seperti apa disampaikan, juga ada foto-foto disampaikan di situ. Harus detail ya Mas. Ya, denah lokasi juga nanti ada alur kegiatan produksinya seperti apa, kapasitas produksinya berapa. Itu juga harus dijabarkan di situ, Mas. Ya, di presentasi lah istilahnya, Oke, di presentasi ya, pemaparan proses presentasi. Terus juga barang hasil produksinya seperti apa. Nah, yang penting juga ada daftar mesin. Daftar mesin nanti disampaikan daftar mesin yang sudah dimiliki atau yang akan digunakan gitu. Nah, itu disampaikan dalam pemaparan proses bisnis. Dan untuk penerbitan itu mohon izin tadi itu 3 hari kerja, Mbak. 3 hari. 3 hari ya, 3 hari setelah pemaparan ya. Jadi kepala kantor hanya memiliki waktu 3 hari itu untuk menyetujui atau menolak gitu. Tapi kalaupun memang dalam pemaparan proses bisnis itu lengkap dan penanggung jawabnya juga dapat menyampaikan dengan ini, terus syarat-syarat tadi juga kan sudah diteliti sebelumnya nih, udah memenuhi, itu bisa langsung terbit juga, misalkan hari itu juga gitu. Terus juga dapat kami sampaikan apabila disetujui itu mendapatkan yang jelas mendapatkan keputusan pemberian NPP BKC. Jadi surat keputusannya ya kan. Terus juga dia mendapatkan nomor NPP BKC, nomornya betul. ya, Harus nomornya. Ya, nanti saya akan terangkan nomornya seperti apa. Juga ada piagam NPP BKC, dapat piagam juga, itu ditanda ketangani oleh kepala kantor atas nama menteri. Nah, nomor ini saya jelaskan terdiri dari NPWP, terus juga dilanjutkan dengan kode kantor bea dan cukainya. Terus ada kode jenis usaha, kode jenis barang kena cukai. Nah, jadilah itu menjadi nomor NPP BKC. Jadi jumlahnya ada 22. Panjang banget dari NPWP saja sudah 16. Panjang, ya, Mas. Dari NPWP sudah 16. Wah, ya. Banyak gitu. Jadi ya. seperti itu nomor NPP BKC sekarang 22. Berarti itu tadi cara mengajukan permohonan nomor pokok barang kena cukai ya. Pertanyaan yang pertama, kalau yang kedua udah dijawab belum ya? Yang berapa lama penerbitan keputusan NPP BKC yang baru? Itu tadi 3 hari kerja setelah pemaparan proses bisnis. Ya, presentasi gitu ya? Ya. Oke, thank you. Udah kejawab ya. Semoga udah lega, udah plong gitu. Udah jawab langsung sama Mas Dimas dan Mas Cahyo. Iya, sebelum ke WhatsApp lagi kita masih menunggu pertanyaan yang masuk lagi. Mas, tadi udah dijelaskan juga sama Mas Dimas sama Mas Cahyo juga tentang prosedur pengajuan NPP BKC, tahap-tahapannya seperti apa gitu. Tadi juga di-spill juga Mas, kalau kepala kantor bea dan cukai atas nama Menteri Keuangan mungkin memberikan keputusan menyetujui atau menolak gitu. Ya, menyetujui atau menolak permohonan NPP BKC. Sebenarnya alasannya kenapa bisa kayak gitu? Mungkin Mas Cahyo dulu. Yang pertama untuk yang disetujui ya Mbak ya. Yang disetujui permohonan NPBKC itu yang jelas mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan persyaratan. Terus juga lokasi yang digunakan sebagai pabrik itu telah sesuai dengan ketentuan. Jadi seperti itu. Dan juga kan dari proses bisnis juga bisa dilihat, dinilai seperti apa gitu kan. Bukti-bukti pendukung disampaikan di proses bisnis gitu. Berarti ACC kalau yang itu ACC. ya. Oke, berarti bisa kayak itu. Tapi kalau permohonan yang ditolak Mas, misalnya apa aja? Kalau dalam hal permohonan ditolak, berarti ada syarat administrasi yang belum dipenuhi. Misalkan terus juga ada perbedaan data dari yang disampaikan. Oh, agak geseh ibaratnya kayak gitu. Ini beda nih alamat mana ya kan. Betul. Juga atau juga syarat fisik lokasi yang belum sesuai ketentuan gitu. Oke. Itu bisa mengajukan kembali Mbak. Bisa. Bisa mengajukan kembali permohonannya.
Kalau mamanya ditolak. Iya, kalau ditolak itu oke. bisa mengajukan kembali setelah ya memenuhi tadi alasan penolakannya apa gitu. Kalau sudah dipenuhi bisa mengajukan kembali gitu, Mbak. Nah, penasaran juga nih. Ditolak, kita boleh lagi kan mengajukan lagi. Berapa kali penolakan, Mas? Ibaratnya iya kan, ibaratnya kita udah gini mengajukan lagi kayak orang skripsi ta. Gini tolak lagi itu berapa kali penolakan atau kita kalau ini udah dibenahi sama kepalanya jadi dicek-cek ternyata kok diteliti lagi kok masih berbeda gitu. Gimana, Ya, Mas? sebetulnya tidak menyebutkan berapa kali apa boleh mengajukan ya, selama dalam permohonan yang baru itu memenuhi persyaratan atau ketentuan yang dipersyaratkan sebelumnya. Misalnya yang sebelumnya ditolak tentang bangunannya berarti itu dipenuhi dulu Sudah, persyaratannya, baru diajukan oke. pemohon baru mengulang dari awal gitu. Berarti kalau udah sesuai, oke ya kita Iya. jalan gitu ya. Berarti Hanya emang revisi sedikit ya, Nang. revisi sedikit. Skripsi ini lama. Itu udah tahu BPKC alasannya kalau yang disetujui seperti apa, yang ditolak seperti apa, ternyata masih bisa diajukan lagi permohonannya betul. gitu ya, Mas. Berapa, Mas, untuk biaya pengurusan NPP BKC ini? Untuk biaya pengurusan BPKC ya, dari mulai pemeriksaan lokasi sampai terbitnya nomor pokok pengusaha barang kena cukai itu tidak dipungut biaya, Tidak dipungut biaya. gratis ya, Mbak Fi. Gratis ya. Adanya pengenaan biaya adalah pengenaan cukai semata-mata untuk tujuan pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat akan dampak negatif terhadap kesehatan, ketertiban dan keamanan umum. Begitu. Lalu bagi para pengusaha pabrik hasil tembakau yang memproduksi barang kena cukai untuk penjualan eceran dimohon untuk segera mengurus NPP BKC ke kantor bea dan cukai terdekat, karena apabila sebagai petugas bea dan cukai menemukan penjualan barang kena cukai hasil tembakau ilegal, maka akan dilakukan penindakan dan pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu, Pak. Ada sanksi pidananya itu roto ngeri-ngeri gitu ya, Mas ya. Mas saya mungkin mau menambahkan, boleh, Mas? Cukup dulu, Mbak, nanti. Cukup Ya. gitu. Oke, itu tadi ya berapa biaya pengurusan NPP BKC udah dijelaskan juga secara gamblang sama Mas Dimas. Ada mungkin, Mas, sekarang ini sesuatu yang belum tersampaikan dari apa ini NPP BKC, perizinan-perizinannya seperti apa? Mungkin Mas Dimas atau Mas Cahyo sebelum nanti closing statement. Iya, Mungkin ada mungkin yang saya belum tambahkan, tersampaikan. Mbak Vivi, ya. Boleh monggo, Mas. Pada intinya, ketika seorang pengusaha barang kena cukai ini sudah mendapatkan NPPKC, itu juga tidak serta-merta di-loss aja gitu, Mbak Vivi. Jadi memang ada istilahnya monitoring dan evaluasi. Tetap ada. Tetap ada monefnya. Jadi bisa secara berkala dan juga secara periodik. Jadi di sini nanti bahasanya adalah terkait kepatuhan pengusaha barang kena cukai. Jadi nanti istilahnya seperti audit gitu, Mbak Vivi. Ada audit. auditnya. Jadi ketika terjadi misalkan pelanggaran, indikasi pelanggaran, itu dimonef. Dimonef nanti seperti apa sanksinya, misalkan tidak dilayani pemesanan pita cukai kan merugikan ya, maksudnya rugi dari perusahaan. Jadi ketika sudah mendapat NPPKC ya makanya ikuti peraturan misalkan terkait pemesanan pita cukai dan juga pengangkutan atau segala macamnya juga harus dipenuhi gitu, karena kalau tidak penuhi nanti rugi untuk perusahaannya. Ada Dan prosedurnya sendiri. ya, dan juga ketika sudah memiliki NPPKC tapi pabriknya itu tidak beroperasi, nah dalam jangka waktu misalkan 1 tahun gitu, dalam 1 tahun vakum nggak produksi apa-apa, nah itu bisa dicabut, bisa dibekukan atau bahkan dicabut gitu, Mbak Vivi. Jadi sayang. Berarti harus konfirmasi harusnya ya. Iya. Sayang banget kalau udah punya NPPKC kan nggak produksi. Harusnya tetap ya, apapun tetap produksi Iya. terus ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang belum tersampaikan juga, Mas Dimas? Oh ya, terkait tadi yang pengusaha yang tidak menjalankan kegiatan bidang usaha selama 1 tahun, itu kan nanti ada kemungkinan untuk dibekukan atau dicabut. Untuk nanti ada wawancara terkait keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan rencana kegiatan yang akan dilakukan apabila itu untuk selanjutnya, maksudnya keputusan terkait NPPKC akan dicabut atau pengusaha tetap akan melanjutkan
usahanya nanti ada wawancaranya, Mbak. Nah, Gitu, ini umpamanya seperti yang disampaikan Mas Dimas sama Mas Cahyo. Kalau itu kan 1 tahun tidak berproduksi, udah dibekukan. Iya. Kalau pengusaha ini pingin meng-on-kan lagi gitu loh, mengaktifkan lagi, apakah harus memulai dari awal lagi Mas untuk NPP BKC-nya, Mas? Ada pemeriksaan dokumen, maksudnya kesesuaian data perusahaan apakah masih sama dengan saat NPPKC itu diterbitkan. Jadi secara administrasi masih sama, lalu lokasinya juga masih sama seperti awal masih diajukan. Tapi itu jangka waktunya adalah paling lama 6 bulan, sejak 1 tahun tidak beroperasi itu. Kalau lewat dari itu harus mengulang dari Berarti awal. mengulang dari awal lagi kan, Betul, walaupun ya. ownernya sama, lokasinya sama. Iya. Ya. Jadi Biaya keluaran juga segitu ada ya. mekanisme wawancara. Jadi memang di situ Mulai dari nol lagi deh. ada wawancara. Jadi ini mau hubungan kita mau gimana nih? Mau lanjut atau udah putus ya? Gitu ya. Berarti kayak seperti hubungan aja. Berarti Iya. kalau memang masih mau aktif lagi, oke. Iya. Kalaupun udah mau diaktifkan lagi, memang dari awal lagi gitu ya, Mas ya. Susah kalau kayak gini ya. Berarti benar-benar nih buat para pengusaha ini memang harus berkelanjutan. Kalaupun memang ada sesuatu, mungkin lebih dikomunikasikan lagi gitu ya. Oke, buat Mas Cahyo dan Mas Dimas, asik banget obrolannya tentang mengenal apa itu NPP BKC. Ternyata ya dikulik asik banget ya. Tapi sayang sekali Mas, obrolan kita sampai di sini aja. Aduh. Ada perasaan aduh. Mas Dimas aduh nggak nih? Aduh. Gitu. Beda aduhnya. Mas Adi, aduh. Oke. Mas Adi udah dari pagi ya. Mas Adi udah standby dari pagi. Ya Allah, sip lah, strong banget ya. Oke, dan sebelum saya tutup nih, seperti biasa closing statement dulu. Mas Cahyo mungkin silakan. Ya, bagi para pendengar radio Irama FM dimanapun Anda berada yang ingin menjadi pengusaha barang kena cukai ya, tadi sudah kami sampaikan syarat-syarat untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Ya, silakan ikuti peraturannya, ikuti ketentuannya, dan pastinya dengan memiliki izin yang resmi legal ya kan, kita juga berkontribusi nanti terhadap penerimaan negara, yang mana penerimaan negara itu akan kembali lagi kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi seperti itu. Dan juga kepada masyarakat tak bosan-bosan kami himbau kesadarannya bahwa konsumsi rokok yang legal ya, apabila menemukan peredaran rokok ilegal bisa disampaikan pada kami, begitu. Tetap ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Cahyo. Silahkan Mas Dimas, silahkan kamera di sini. Dari saya, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan datang ke kantor Bea Cukai Magelang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Kota Magelang. Atau gampangnya kalau dari Artos itu ke utara, Mbak. Ke arah utara, ke arah alun-alun, atau di seberang Atria Hotel. Itu atau bisa WhatsApp ke 0811-2640-225. Bisa juga sosial media kami di Facebook, di Instagram @beacukai-magelang, atau di TikTok juga. Mengingatkan kembali kepada para pendengar Irama FM untuk selalu waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai Magelang atau Bea Cukai pada umumnya. Selalu waspada terkait itu. Silakan konfirmasi terkait apapun ke akun-akun resmi kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia. Itu aja, Mbak. Oke, baik Mas, terima kasih Mas. Mas Dimas Dwi dan Mas Cahyo Setiaji Ya. yang sudah memberikan informasi tentang nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPP BKC. Sudah dikemas tadi ya secara cantik selama 30 menitan, tentunya di 88,5 Irama FM Purworejo, dan pastinya disiarkan secara live YouTube-nya Irama FM Purworejo. Terima kasih buat Anda pendengar yang udah ikutan gabung bersama kami. Sehat-sehat buat Mas Cahyo, Mas Sama-sama, Dimas. Mbak Vivi. Selamat melanjutkan Mbak lagi Vivi. perjalanan, mau kemana ini, ke Magelang lagi atau mungkin kembali ke mana gitu ya? Sepertinya di Lanjutkan tugas selanjutnya. Bagus tuh jawabannya yang cerdas. Iya. Lanjutkan tugas berikutnya, nggak tahu tugas yang mana. Sehat-sehat ya Mas ya. Iya, Kita sama-sama, ketemu Mbak lagi Vivi. insya Allah, berdialog lagi bersama Bea Cukai Magelang dengan topik yang lebih seru lagi, dan pastinya lebih seru lagi informasinya kepada pendengar Irama. Terima kasih Mas sekali lagi Mas, sehat-sehat selalu ya. Dan oke, pendengar, itu tadi obrolan saya bersama Mas Cahyo Setiaji dan Mas Dimas Dwi dari Bea Cukai Magelang ya. Thank you. Nanti saya akan kembali lagi buat Anda, menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut tentunya di DMC. Terima kasih. Dari Purworejo